Seharian jajan serba pedes. Shock banget lihat ada orang yang jualan cibai. Ini tuh aci ngambai, luarnya crispy, dalamnya kelemar-kelemar. Aku minta yang varian pedes menjerit, harganya 10.000. Lanjut, ini aku beli seblak braga. Aku minta isiannya yang super komplit, jadi semuanya dimasukin deh kecuali sayur. Aku minta sambalnya 5 sendok dan kuahnya becek-becek gitu. Satu porsi komplit harganya 20.000. Lanjut, ngiler parah, di sini ada yang jual mie gagacoan. Kira-kira rasanya mirip nggak ya sama aslinya? Aku minta varian yang paling pedes 10 sendok cabe. Dikasih gratis kerupuk pangsit juga. Untuk harganya 13.000 satu porsi. Lanjut, kalau ini basreng kocok. Jadi basreng dicampur cilok sama kerupuk pangsit. Dikocok pakai cabe yang banyak, harganya 10.000 aja. Sekarang aku mau cobain dulu mie gagacoannya. Pas masuk mulut, ini mah cabe topping mie. Tapi enak sih, makan lagi ah. Karena bibirku udah dower kepedesan, aku mau minum dulu pakai Nestle Pure Life. Aku orangnya suka makan pedes banget, jadi kemana-mana selalu bawa Nestle Pure Life deh. Meskipun nggak dingin, tapi tetap seger. Berasa kayak tenggorokanku disiram truk pemadam kebakaran, langsung adem. Aku kasih bintang 10 buat Nestle Pure Life-nya. Sekarang aku mau cobain cibainya. Lucu banget, tuing-tuing. Bener deh, serius. Ini di luarnya crispy, isiannya kenyal-kenyal, enak. Aku kasih bintang 10. Kalau si seblaknya ini kuahnya udah kering, pedasnya sampai ke otak, aku kasih bintang 8. Basreng kocoknya enak, aku kasih bintang 8,5. 24 jam memborong semua jajanan serba pedas di PRJ. Tujuan pertama aku mau beli spaghetti. Toppingnya pakai sosis aja, aku nggak mau kentang soalnya fobia. Harganya 25.000. Lanjut, kalau ke PRJ aku wajib banget beli nenek moyangnya cumi. Ukurannya gede pol, harganya 60.000. Lanjut, wah ini bakso merconnya kelihatan pedes pol. Baksonya gede-gede, harganya 25.000. Lanjut, beli juga pizza. Aku mau pizza yang rasa cabai domba. Ini ukurannya lumayan gede, harganya 50.000. Lanjut, beli ramyun super pedes ini aja dah, soalnya aku udah gak mood banget. Duit aku hilang 700.000, kayaknya jatuh deh. Lanjut, daripada bad mood terus, beli aja ini bakso Malang pakai cabai yang super banyak, harganya 40.000. Lanjut, beli juga rujak Bangkok. Ini kelihatan masih sekel-sekel ya, kuahnya bener-bener ngilerin, harganya 30.000. Lanjut, beli siput-siputan Korea, harganya 30.000. Aku beli 3 mangkok. Lanjut, bakso gajah aku suka banget bakso gajah, harganya 30.000. Lanjut, ini kenapa ya rame-rame? Oh, pada ngantri beli bolu kukus Nusa Rasa. Karena aku FOMO langsung ikutan ngantri aja deh. Akhirnya kedapetan juga ini yang viral. Ini yang varian cok Oreo. Gemes, ini fluffy pop. Toppingnya kelihatan melimpah pop. Terus bolunya pas masuk mulut, teksturnya lembut. Aku kasih bintang 1 miliar. Enak. Oh iya, dari tanggal 23 sampai 30 Juni bakalan ada dessert cup gratis, minimal beli 1 box ya. Terus 22 Juni bakalan flash sale bolu all varian dari harga 35.000 jadi 22.000 aja, dari jam 4 sampai jam 9 malam. Lokasinya di PRJ, kios depan Holde, booth K50. Sekarang aku mau cobain pizzanya. Rasanya kayak pizza, tapi ini kok agak letoy ya. Dia kayak nggak mau dimakan, tapi enak kok. Aku kasih bintang 1 miliar. Ramyunnya dikasih keju mozzarella jadi melting. Seger, pedes. Aku kasih bintang 1 triliun. Nah ini nih juaranya, bakso Malangnya enak. Aku kasih bintang 9 miliar. Spaghetti ini menurut aku kok rasanya kayak mie ya. Tapi spaghetti itu termasuk mie nggak ya? Aku kasih bintang 9. Ini udah langganan aku banget kalau ke PRJ beli cumi ini. Aku kasih bintang 1 miliar. Wah, bakso merconnya enak. Perut aku berasa meledak-ledak. Aku kasih bintang 3 miliar. Wah, pokoknya kalau ke PRJ kalian wajib banget beli rujak mangga ini ya. Enak, aku kasih bintang 1 juta triliun. 24 jam memborong semua jajanan yang ada di Pasar Baru. Pas baru turun dari angkot, langsung aja beli kerak telur. Sengaja beli 5 porsi, soalnya kasihan abangnya. Udah 3 hari belum jualan sama sekali. Lanjut, bang, beli es potong tapi jangan dipotong. Harganya satunya 5.000. Lanjut, beli nasi goreng juga, tapi gemes banget. Soalnya yang jualan pasangan kakek dan nenek. Tapi neneknya cuma boleh duduk doang. Soalnya kakeknya nggak tega, neneknya kecapean. Kakek kiu. Lanjut, ngiler banget liatin ada martabak piring, harganya 2.000, aku beli 50. Lanjut, kalau ke Pasar Baru wajib banget cobain bakso Metro. Aku minta yang bakso urat, bakso telur, dan bakso kecil, harganya 30.000. Tapi jujur kenapa Pasar Baru panas banget dah. Semprotin Cica hydrating mist dulu deh dari Pratista, biar muka aku nggak kering kepanasan kena matahari. Nah kalau gini kan udah seger dan fresh. Lumayan, kali aja ntar abang-abang sempol nyantol. Lanjut, beli kacang Bogor juga. Ini kacang katanya
soalnya cuma bisa tumbuh di Bogor doang. Harganya 10.000. Lanjut. Beli es lagi ah. Ini tuh es putri salju. Aku minta dipakein topping buah kering, terus ditimpuk sama es krim lagi. Harganya 20.000. Lanjut. Bang, beli pastelnya 5 biji ya. Harganya 4.000. Lanjut. Pak, beli tahu gejrotnya 3 porsi. Yang satunya goceng, yang satunya cebang, yang satunya cepet. Tapi gak usah pakai tahu ya Pak, soalnya saya fobia tahu. Lanjut. Ada ketan bakar juga. Aku suka banget ketan bakar. Harganya 3.000. Aku beli 2 doang. Lanjut. Katanya kalau ke pasar baru belum afdol kalau belum beli cakwe di gang sempit. Harganya 2.000. Lanjut. Bang, boleh minta tolong nggak? Boleh, Neng. Tolong ambilin hati aku dong, Bang, yang udah jatuh ke abang. Kiu kiu. Lanjut. Beli bakso cilok juga 10.000 aja buat ganjal perut. Menurutku si pecelnya ini enak. Bumbunya nggak terlalu kental tapi legit. Aku kasih bintang 1 miliar. Es potongnya ini manisnya pas banget, menurutku nggak bikin sakit tenggorokan. Aku kasih bintang 9. Jujur ya, aku suka banget baksonya. Teksturnya kerenyah, terus rasanya juga enak. Aku kasih bintang 90 triliun. Karena mukaku habis makan bakso mulai gersang. Semprotin lagi pakai Cica hydrating mistnya Pratista. Sekarang mukaku udah lembab lagi deh. Si martabak piringnya ini menurutku agak seret. Kenapa dah? Tapi aku kasih bintang 8,5 deh. Es krimnya aku suka, tapi buah keringnya kok rasanya agak aneh dah. Aku kasih bintang 9,5. Cakwenya rasanya kayak roti, tapi karena ini dingin kali ya, makanya agak susah digigit. Aku kasih bintang 9. Ketan bakarnya enak banget. Aku kasih bintang 2 miliar. Cium dulu tahu gejrotnya, kira-kira bau tai enggak ya? Ternyata enggak. Aku kasih bintang 70.000 triliun. Kerak telurnya enak banget. Aku kasih bintang 9. Jujur aku suka banget lumpia yang crispy kayak gini. Isiannya juga nggak pelit. Aku kasih bintang 1 triliun. Telur gulungnya rasanya kayak telur gulung. Aku kasih bintang 8,5. Seharian jajan serba Korea yang super pedas. Baru nyampe aku langsung terkejut ngeliat si topokinya ini. Kelihatan super pedas dan medok banget. Terus isiannya itu bukan topoki doang, ada yang lain juga. Harganya satu porsi 45.000. Lanjut. Aku beli corndog juga, harganya 28.000. Terus ada odeng juga, satu tusuknya cuma 12.000. Aku beli 2 tusuk ya opa ganteng. Lanjut. Nah ini tuh kimchi, bisa dibeli per 100 gram. Di total-totalin aku 50 ribuan deh. Gak lupa aku juga mesen japchae sama rice bulgogi. Lanjut. Ambil juga ini susu banana. Mau susu strawberry juga deh biar afdol. Wah, ada makaron juga. Harganya satunya 25.000. Beli stik kentang Korea juga, harganya 50.000. Ada kue tradisional Korea juga, harganya 33.000. Ngiler banget sama dakbalnya, harganya 50.000. Ini tuh jelly rasa yogurt, harganya 24.000. Totalnya aku lupa berapa, pokoknya sekitar 500 ribuan. Nah, karena tadi itu aku seharian macet-macetan di jalan naik motor, jadi mukanya dekil kayak kampas. Ini aku lagi exfoliating dulu muka aku pakai Cleora Beauty. Ini tuh bisa mengangkat sel-sel kulit mati tahu, bisa bersihin sampai samarkan pori-pori. Terus kulit jadi makin cerah dan tekstur permukaan kulit kita jadi makin halus. Nih lihat daki aku banyak por. Untung aja ada 3 menit exfoliating gel dari Cleora Beauty. Jadinya aku nggak perlu takut muka aku kusam dan seperti kampas. Sekarang mau cobain semua jajanan Korea yang aku beli tadi. Ternyata ini isinya bukan topoki doang. Ada telur, fish cake, sayuran. Jujur ini enak banget. Aku kasih bintang 10 triliun. Ini tuh japchae-nya rasanya kayak bihun, tapi lebih kenyal. Terus bumbunya itu juga beda, kayak ada bau seafood dan terasinya gitu loh. Enak-enak, aku kasih bintang 9. Si rice bulgoginya ini aneh, kok ada japchae-nya juga ya? Tahu gitu nggak beli japchae. Aku kasih bintang 9. Suka banget adonan corndognya lembut cuy. Terus kejunya tuh berasa premium. Aku kasih bintang 10. Kalau kue tradisionalnya ini rasanya ada kacang-kacangnya gitu. Enak, aku kasih bintang 8. Stik kentangnya ini nggak tahu rasanya tuh kayak ada smoky-smokinya, tapi teksturnya agak-agak enak sih. Aku kasih bintang 8,5. Si jelinya ini rasanya lucu po, kayak kita lagi nyemilin Yakult tapi dalam bentuk jelly. Enak, aku kasih bintang 1 miliar. Nah ini nih makaroni terlezat yang pernah aku coba. Rasanya dingin, manis, cuy. Ada rasa es krimnya. Aku kasih bintang 7 miliar. Jujur si susu pisangnya ini rasanya nggak terlalu manis tapi enak po. Aku kasih bintang 10 triliun. Kalau si susu stroberinya ini rasanya kayak susu sih tapi enak. Aku kasih bintang 9. Kayaknya si dakbalnya ini harus dipanasin dulu deh. Soalnya ini masih beku dan juga dingin. Jadinya keras dan pedes banget. Aku nggak kasih bintang dulu karena mungkin kalau ini dipanasin jadi makin enak. Kimchinya super seger banget, ada rasa-rasa terasinya. Orang Korea masaknya pakai terasi nggak sih? Aku kasih bintang 2 miliar. Seharian jajan serba 10 cabe.
Pas baru nyampe aku ngiler parah sih liatin ceker pedesan ini. Aku minta cabenya 10 ya bang. Dimasaknya niat banget pakai bumbu-bumbuan gitu, nggak sekedar saus doang. Tapi kelihatannya kurang pedes ya. Harganya satu porsi 10.000 aja. Lanjut, ini aku beli martabak telur. Aku minta 10 cabe tapi abangnya khawatir aku kenapa-kenapa. Terus kata abangnya telurnya 2 aja biar nggak terlalu pedes. Wah, kelihatan eksotis parah. Martabak telur isi 2 ini harganya 12.000. Lanjut, kalau ini cilor kembar siam. Soalnya cilornya nempel kayak kembar siam. Aku beli 10.000 ya bang. Minta cabenya 10 kecrot boleh kan bang? Abangnya baik banget dikasih 15 kecrot. Lanjut, ini tuh otak-otak tom yum. Sebenarnya ini udah pedes sih, tapi aku minta lagi 10 kecrot cabe sama kakaknya. Harganya 10.000 aja. Lanjut, gak bisa tahan sih kalau ngelihat ada yang jualan telur gulung. Tapi ini lebih banyak bihunnya daripada telurnya. Worth it sih, harganya cuma 1.000-an. Minta cabenya 10 kecrot ya bang. Sekarang aku mau cobain ceker pedesannya. Wah, ternyata pedes parah sih. Aku tadi mikirnya gak bakalan sepedes ini, tapi tekstur cekernya aku suka. Gak terlalu lembek, masih ada kenyal-kenyalnya gitu. Pedes tapi enak, ngerti gak sih? Stop dulu deh makannya. Disegerin dulu pakai Nestle Pure Life. Emang deh obat pedes cuma Nestle Pure Life. Aku selalu nyetok sekarton tiap minggu. Gak dingin tetap seger gitu loh. Kenapa bisa gitu ya kira-kira? Kayak semua cabai di tenggorokanku langsung minggat karena udah seger lagi, siap tempur lagi deh. Pas sampai rumah agak kaget sih lihat si cilornya ini. Di luar ekspektasi. Pas masuk mulut itu pedesnya kayak menusuk ulu hati gitu loh. Mau nggak dihabisin tapi enak. Gimana ya guys ya? Mending minum biar seger. Nah, kalau martabak telurnya ini jatuhnya kayak telur dadar Padang sih. Berbumbu. Pas aku cobain gak terlalu pedes. Kok bisa ya? Si telur gulungnya ini sih paling gak ada pedes-pedesnya. Tapi mataku pedes kepentok. Rambutku sampai dicepol semua saking pedesnya makanan hari ini. Kalau si otak-otak Koreanya ini pedes sih, tapi karena tom yum ada asam-asam manisnya gitu. Apa aja yang aku makan seharian cuman boleh makan serba martabak. Karena hari ini cuman boleh makan serba martabak, sarapan aku milih martabak super gendut pakai Wisma. Terus toppingannya keju 1 balok, kacang, susu, coklat, terus ditaburin wijen yang banyak. Aku juga request susunya didabelin, abangnya baik banget. Nih, kalian lihat sendiri setebel apa daging martabaknya. Isiannya juga melimpah. Lanjut, makan siangnya aku mau yang bervariasi gitu. Jadinya aku beli martabak pizza 8 rasa. Ini cocok sih buat rame-rame, tapi nggak dulu deh, ini buat aku sendiri. Ngiler. Lanjut, kalau malam-malam paling cocok makannya martabak telur. Tapi aku mau yang spesial, jadi ditambahin samyang yang pedas, irisan cabai, terus digoreng sampai garing begini. Ini gendut banget. Terus dagingnya banyak. Lanjut. Nah, sekarang kita pikirin buat ngemil tengah malam. Paling cocok ini nih, martabak tipis kering. Aku mau yang rasa lotus biscoff pakai keju, terus susunya didabelin. Oh iya, ini aku belinya di Martabak Juara ya. Juaranya martabak nomor 1 di Indonesia. Lokasinya ada di Kota Tua, tapi tenang, cabangnya banyak banget di mana-mana. Dari tadi aku udah gak sabar, langsung aja kita geragas. Sesuai ekspektasi. Enak banget. Toppingannya premium. Terus daging martabaknya tebal, gurih manis. Aku kasih bintang 1 triliun. Nah, ini nih ketua gengnya. Martabak samyang yang banyak dagingnya. Astaga, baru pertama kali makan martabak samyang ternyata seenak ini. Ada potongan cabenya, bumbunya gurih pedas. Aku kasih bintang 1 juta miliar. Kalau yang ini martabak tergendut yang pernah aku makan. Gemoy dah kamu martabak. Ini enaknya sampai ke ubun-ubun. Berasa banget, ini wismannya super banyak. Toppingnya nggak main-main. Aku kasih bintang 9 triliun. Nah, sekarang kita ngemil iseng-iseng ya. Aku paling suka martabak tipkan. Dia itu tipis kayak krepes, tapi tipisnya itu masih ada dagingnya. Jadi enak banget. Aku kasih bintang 1 miliar. Seharian memborong semua jajanan di Gasmin Antapani, Bandung. Baru nyampe aku langsung beli cirambai. Kamu mau cirambainya yang super pedes ya. Ini tuh digorengnya bentar banget, setengah detik. Enaknya tuh nggak pedes doang, tapi ada daun jeruknya, terus bawang. Kalau udah di atasnya dikasih kerupuk. Harganya 5.000. Lanjut. Ini tuh aku beli mie sapu lidi. Aku beli 2 yang rasa pedes megalodon. Harganya 5.000. Lanjut. Ini tuh bakso pedes. Kelihatannya emang nggak pedes sih, tapi lihat aja di dalamnya ada potongan cengek. Aku minta ditambahin lagi saus pedes, harganya 10.000. Lanjut.
Ngiler banget liatin seblaknya. Paling seneng kalau varian kerupuknya itu ada banyak kayak gini. Kak, aku seblaknya pakai kerupuk aja ya. Jujur ini bau kencurnya udah kemana-mana, harganya 15.000. Lanjut. Ini tuh aku juga beli pentol garing. Bang, ini bukannya cimol bonjot ya? Bukan Neng, ini saudaranya. Ya udah Bang, aku mau yang super pedes ya. Harganya 10.000. Lanjut. Akhirnya nemu telur gulung juga. Soalnya aku udah lama banget gak makan telur gulung. Aku beli 10.000 ya Bang. Lanjut. Teteh, aku mau borong takoyakinya 1 loyang penuh ya. Isiannya dicampur aja teh. Terus minta sambelnya yang pedes. Tapi salfok banget abangnya ngeliatin aku. Bang, apa lihat-lihat? Sini atuh jajan bareng. Kiu. Takoyakinya dapat banyak banget, harganya 39.000. Lanjut. Ini aku juga beli dimsum. Kalau di Bandung mah gak perlu diraguin lagi rasa dimsum. Harganya 10.000. Lanjut. Ini tuh ayam gunting. Harganya 15.000 aja. Aku minta yang super pedes. Lanjut. Ada yang jualan kentang peot. Bang, beli 1 ya. Ternyata harganya 10.000. Aku minta bumbu jagung bakar pedes. Lanjut. Beli coipan juga. Isi 4 harganya 20.000. Aku beli isi 8. Lanjut. Teteh beli jasuke ya. Harganya 30.000. Lanjut. Ini tuh bola ubi kopong. Seneng banget kalau nemuin yang warna-warni gini. Seporsi harganya 10.000. Lanjut. Ngiler banget liatin es pisang ijo. Kok bisa ya pisangnya warna ijo? Ada yang tahu nggak kenapa? Harganya 12.000. Kalian tahu nggak sih aku gimana caranya beli makanan sebanyak ini? Duitnya dari mana ya? Ya, itu dari Vizonovel. Tahu nggak sih sekarang di Vizonovel ada banyak sekali novel-novel menarik. Selain gratis, kamu juga bisa baca novel sambil dapetin duit. Pengguna pertama bisa sign up dan langsung dapat 300 rupiah. Baca buku 5 menit bisa dapetin 500 rupiah. Aku mau rekomendasiin novel Istri Barbar Tuan Mafia. Ceritanya tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita yang pernah membantu sang kakek demi menggapai posisi pemimpin di keluarganya. Setelah mencari wanita ini selama 4 bulan, dia menemukan bahwa wanita yang kata sang kakek bagaikan malaikat itu justru sangat barbar. Bagaimana nasib pernikahan mereka ya? Yuk baca kelanjutannya di Vizonovel dan pakai waktu luang kamu untuk dapetin uang jajan di Vizonovel. Download Vizonovel dan klik tombol koin ya. Sekarang mau cobain si coipannya ini. Pas masuk mulut tuh kayak di luarnya lembut, di dalamnya berdaging. Enak, aku kasih bintang 9. Telur gulungnya enak sih, tapi rasanya kayak telur. Aku kasih bintang 8. Jujur ini cirambai terenak yang pernah aku cobain. Mungkin gara-gara pakai daun jeruk jadi makin nikmat. Ditambah lagi kriuk-kriuk dari kerupuknya. Aku kasih bintang 1 miliar. Si dimsumnya ini enak, apalagi yang ada cabenya gini. Aku kasih bintang 8,5. Si kentang tornadonya ini aku suka, soalnya nggak terlalu keras. Terus pas dimakan ada rasa kentang-kentangnya gitu. Aku kasih bintang 8,7. Si ayam guntingnya ini rasanya pedes pol, tapi sebel jatuh-jatuh. Tapi tenang, habis itu aku pungutin terus dimakan lagi deh belum 5 menit. Aku kasih bintang 9. Si pentol gorengnya ini rasanya sama banget kayak cimol bonjot, tapi abangnya nggak ngaku kalau ini cimol bonjot. Tapi jujur ini rasanya meledak banget di mulut. Aku kasih bintang 1 triliun. Si milidinya ini agak keras, tapi kalau buat cemal-cemil lumayan lah. Aku kasih bintang 8,5. Jujur ini baksonya ternyata gede banget. Terus ternyata cabenya pedes, tapi enak. Jadi aku kasih bintang 7 miliar. Seblaknya ini jadinya kayak pergumulan kerupuk, soalnya isinya kerupuk semua. Enak, aku kasih bintang 9. Aku suka banget ternyata jasukenya ada mozzarellanya, ada keju, ada coklat, enak. Aku kasih bintang 8. Si bola ubi kopong ini dalamnya ternyata ada isinya, jadi agak cuy-cuy gitu. Aku kasih bintang 8.